Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya akan membahas mata pelajaran pemrograman dasar. Pemrograman komputer bukanlah hal yang sederhana dan simpel seperti yang dipikirkan sebagian orang. Pemrograman komputer ini adalah kegiatan yang memerlukan ketelitian dan kemauan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Adanya program-program komputer sangat membantu baik penyedia layanan maupun masyarakat sebagai pihak konsumen karena pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Pemrograman komputer merupakan serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi secara spesifik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memberikan instruksi guna memecahkan masalah inilah yang dinamakan pemrograman komputer. Sebagai contoh saat ini, hampir semua layanan baik yang diberikan pemerintah, swasta, perusahaan, toko, dan lain-lain sudah memanfaatkan sistem informasi baik dalam bentuk program aplikasi komputer, web, dan lain-lain. Di dalam materi alur logika pemrograman komputer, kita akan membahas dua submateri. Yang pertama adalah dasar pemrograman, dan yang kedua yaitu alur dan prosedur pembuatan program. Komputer sebuah mesin yang dirancang untuk mengikuti instruksi, sedangkan program komputer sebagai sebuah instruksi yang digunakan oleh komputer untuk memecahkan masalah atau tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Oleh sebab itu, sekumpulan instruksi tersebut disebut dengan algoritma. Algoritma diterjemahkan sebagai suatu kumpulan instruksi yang terdefinisi langkah demi langkah secara baik dengan tujuan menyelesaikan masalah. Catatan langkah-langkah tersebut diurutkan secara sekensial. Dalam algoritma, langkah pertama harus dilakukan lebih dahulu sebelum langkah kedua dan seterusnya. Secara mendasar, langkah-langkah dalam pemrograman komputer tidak bisa terbalik. Misalnya, komputer digunakan menghitung pembayaran pada seorang customer untuk sejumlah barang, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan di layar masing-masing komputer kalian. Jadi, ini adalah contoh komputer ketika digunakan untuk menghitung pembayaran pada seorang customer untuk sejumlah barang. Yang pertama, komputer akan menampilkan pesan pada layar nama barang. Setelah itu, komputer akan menunggu user memasukkan data nama barang, dan setelah itu ditekan enter, maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori. Nah, selanjutnya menampilkan pesan pada layar harga barang. Komputer akan menunggu user memasukkan data harga barang, dan setelah ditekan enter, maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori. Menampilkan pesan pada layar jumlah barang. Lalu komputer akan menunggu user memasukkan data jumlah barang, dan setelah ditekan enter, maka komputer akan memasukkan data ke dalam memori. Untuk yang terakhir, komputer melakukan perkalian antara harga barang dengan jumlah barang dan menampilkan hasil perhitungan yang harus dibayar oleh customer. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang tadi, terlihat bahwa komputer diinstruksikan untuk menghitung besarnya gaji pegawai, di mana langkah-langkah tersebut dikonversikan terlebih dahulu menggunakan bahasa mesin yang dipahami oleh komputer. Prosesor hanya mengetahui penggunaan bilangan sebagai perintah yang harus dilakukan, oleh karena itu, algoritma tersebut harus dikodekan menjadi bahasa mesin. Penulisan bahasa mesin secara langsung akan sangat sulit, bahkan cenderung membosankan. Agar penulisan bahasa tersebut lebih mudah, maka digunakan bahasa singkat tinggi yang bahasanya sudah mendekati bahasa manusia. Dengan bahasa inilah, programmer dapat menulis instruksi-instruksi yang akan dilakukan oleh komputer. Ini adalah tampilan layar komputer yang digunakan untuk menghitung pembayaran pada seorang customer untuk sejumlah barang. Nah, bisa dilihat
Jadi ada nama barang, harga barang, dan jumlah barang. Serta tidak lupa ada harga yang bisa dibayarkan di situ. Oke, jadi sampai di sini ada yang ditanyakan sahabat edukatif? Jika ada, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya yaitu alur dan prosedur pembuatan program. Untuk memahami langkah dasar dalam pemecahan masalah dalam sebuah komputer dengan mendefinisikan sebuah permasalahan yang akan diselesaikan selangkah demi selangkah. Oleh sebab itu, seorang programmer yang baik tidak akan sembarangan melakukan pembuatan dan pengkodean program, tetapi mengikuti perencanaan dan metodologi terstruktur dengan memisahkan proses suatu aplikasi menjadi beberapa bagian. Untuk tahap-tahap dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman akan dijelaskan sebagai berikut. Tahap-tahap dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman adalah yang pertama ada tahap definisi permasalahan, tahap analisa permasalahan, tahap desain algoritma dan representasi, ada simbol flowchart, dan yang terakhir ada pengkodean, uji coba, dan dokumentasi. Yang pertama, kita akan bahas tahap definisi permasalahan. Masalah yang terjadi harus diketahui dan terdefinisi guna mendapatkan detail persyaratan input dan output sebelum program didesain guna menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut. Pemrograman mempersyaratkan untuk mendefinisikan program terlebih dahulu sebelum membuat suatu penyelesaian masalah. Sebab sebuah pendefinisian yang jelas adalah sebagian dari penyelesaian masalah. Yang kedua, tahap analisa permasalahan. Nah, pada umumnya, analisa permasalahan diubah menjadi beberapa bagian kecil dan ringkas. Hal ini dikarenakan analisa permasalahan dapat dilakukan setelah permasalahan terdefinisi, sehingga prosedur penyelesaian yang paling ringkas dan efisien harus dirumuskan. Selanjutnya yaitu tahap desain algoritma dan representasi. Algoritma dapat diwujudkan dalam bentuk bahasa melalui sebuah diagram alir ataupun melalui prosedur pseudocode yang menjembatani antara bahasa manusia dengan bahasa pemrograman menggunakan presentasi atau grafik sehingga dapat memberikan solusi dalam sebuah alur yang mudah dimengerti. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah dalam pemrograman komputer harus didefinisikan selangkah demi langkah yang logis dan bernilai benar atau salah. Logis merupakan kunci dari sebuah algoritma. Algoritma dengan identik dengan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Nah, untuk beberapa ekspresi yang digunakan pada tahap desain algoritma dan representasi adalah yang pertama, ekspresi melalui flowchart, dan yang kedua adalah mengekspresikan melalui bahasa manusia serta ekspresi melalui pseudocode. Nah, ini untuk contoh ekspresi melalui flowchart. Jadi kita akan menggunakan simbol-simbol flowchart terlebih dahulu. Untuk yang kedua, ekspresi melalui bahasa manusia. Ini adalah contoh bentuk penyelesaian masalah melalui bahasa manusia. Jadi yang pertama, menentukan daftar nama, menentukan nama yang akan dicari, dan menentukan sebuah kata kunci. Yang ketiga, membandingkan kata kunci terhadap setiap nama pada daftar yang telah ditentukan. Jika kata kunci tersebut sama dengan nama yang terdapat pada daftar, maka bernilai 1 sebagai hasil perhitungan. Dan yang terakhir, jika seluruh nama telah dibandingkan, maka hasil perhitungan atau outputnya harus ditampilkan. Nah, untuk yang terakhir kita akan mengamati penyelesaian masalah melalui pseudocode. Nah, ini adalah gambar penyelesaian masalah melalui kode pseudocode ya. Jadi ada list name 1, itu adalah daftar nama.
seperti yang melalui bahasa manusia. Jadi Pseudocode ini adalah mengekspresikan dari bahasa manusia ke bahasa yang mudah dipahami oleh komputer. Nah, simbol flowchart. Apa sih yang kalian ketahui simbol flowchart itu? Flowchart itu apa ya? Nah, flowchart adalah bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Selain itu, flowchart memiliki langkah-langkah yang harus diikuti guna menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Sebuah flowchart akan menetapkan konsep solusi dalam bahasa manusia ataupun notasi matematis, tetapi bukan instruksi bahasa pemrograman. Hal ini dikarenakan flowchart selalu diawali dengan penerimaan input atau masukan dan diakhiri dengan penampilan output atau keluaran. Yuk kita perhatikan contoh simbol-simbol yang digunakan dalam menyusun flowchart. Untuk simbol jajar genjang seperti ini, namanya adalah input atau output, I/O. Digunakan untuk membuat sebuah data dapat diproses atau ditampilkan setelah mengalami eksekusi informasi. Jadi digunakan untuk simbol input atau output. Yang kedua, ada simbol persegi panjang. Ini disebut dengan proses. Nah, simbol proses pada flowchart digunakan untuk menuliskan operasi-operasi yang dikenakan pada input maupun operasi lainnya. Penulisan dapat dilakukan secara satu persatu ataupun secara keseluruhan. Garis alir. Garis alir digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dengan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Untuk simbol belah ketupat pada flowchart disebut dengan percabangan. Digunakan jika pemeriksaan menghasilkan keadaan benar, maka jalur yes atau ya yang harus dipilih dan sebaliknya. Selanjutnya ada oval. Oval pada simbol flowchart disebut dengan terminator. Terminator dalam sebuah flowchart pasti terdapat sepasang terminator, yaitu terminator start untuk menandai awal dari flowchart, dan ada terminator stop untuk menandai akhir dari flowchart. Selanjutnya yaitu simbol flowchart prosedur. Untuk simbol flowchart prosedur ini digunakan sebagai simbol blok pembangun dari suatu program. Selanjutnya ada simbol anotasi. Simbol ini digunakan untuk menuliskan komentar apapun dan sebanyak apapun guna untuk memperjelas langkah-langkah dalam flowchart. Terakhir ada simbol konektor, yaitu disimbolkan dengan gambar bulat atau lingkaran. Nah, simbol konektor ini digunakan pada waktu menghubungkan antara langkah satu dengan langkah yang lain dalam sebuah flowchart dalam kondisi on atau off page. Untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah yang lain dari flowchart dalam satu halaman, maka on page konektor akan digunakan dan juga sebaliknya. Setelah kita mengetahui simbol-simbol pada flowchart, selanjutnya kita akan mengetahui fungsi-fungsi dari flowchart tersebut. Nah, untuk fungsi-fungsi dari flowchart, yang pertama, sebagai petunjuk untuk memecahkan masalah dengan runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya, merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Selanjutnya, sebagai dokumentasi proses, di mana bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Mengkomunikasikan hal-hal yang prosedural terkait fungsi-fungsi khusus yang ada. Dan
Manfaat yang terakhir adalah sebagai pemrograman, di mana bagian alir dapat digunakan untuk menggambar garis besar program yang akan dibuat. Bagian alir juga digunakan untuk merancang navigasi pengguna pada tampilan aplikasi yang akan dibuat. Untuk tahap terakhir, setelah kita mendesain program kita melalui simbol flowchart, sekarang kita akan membahas yaitu pengkodean, uji coba, dan dokumentasi. Menggunakan algoritma sebagai pedoman, maka kode program dapat ditulis sesuai bahasa pemrograman yang dipilih. Pasca membentuk algoritma selesai dikerjakan, maka proses pengkodean dapat dimulai. Setelah menyelesaikan seluruh kode program, langkah selanjutnya yaitu melakukan trial and error program yang berkaitan dengan kesesuaian dalam memberikan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Bila mana terjadi kesalahan-kesalahan logika atas program, seorang programmer perlu untuk mengkaji ulang rumusan atau algoritma yang telah dibuat, kemudian diperbaiki implementasi kode program yang mungkin keliru atau salah. Guna memudahkan dalam memeriksa suatu kesalahan suatu program ataupun memahami jalannya program, perlu membuat suatu dokumentasi dari program yang dibuat. Dokumentasi tersebut berisi informasi-informasi penting seperti dari tujuan dan fungsi program, algoritma, serta cara penggunaannya. Tipe kesalahan atau error yang paling sering dihadapi seorang programmer adalah runtime error. Umumnya kesalahan yang terjadi adalah kesalahan logika seperti perulangan tak berakhir. Hal ini dikarenakan compiler tidaklah sempurna sehingga tidak dapat mengidentifikasi seluruh kemungkinan kesalahan pada waktu kompilasi. Hal ini dapat dijumpai saat penulisan coding yang terlihat tanpa kesalahan, tetapi pada saat dilakukan penelusuran struktur logika pada kode tersebut, bagian yang salah pada kode tereksekusi berulang-ulang tanpa akhir. Efeknya terlihat pada saat program dijalankan aplikasi hingga seluruh komputer mengalami hang karena proses perulangan yang tidak berakhir. Dan ini adalah contoh tampilan ketika runtime errornya tidak berhasil atau error. Yang kedua, compile time error. Compile time error muncul jika terdapat kesalahan penulisan kode program dalam bentuk deteksi kesalahan yang berdampak pada kode yang tidak bisa dikompilasi. Faktor ini juga bisa terjadi karena penulisan semikolon pada akhir sebuah pernyataan program belum dimasukkan ataupun kesalahan ejaan pada beberapa perintah. Nah, untuk contoh tampilan compile time error bisa dilihat di layar masing-masing ya. Nah, itu tadi bahasan alur logika pemrograman pada komputer. Nah, untuk video selanjutnya, kita akan membahas perangkat lunak bahasa pemrograman. Untuk videonya, saya akan kasih link di deskripsi box ya. Baiklah sahabat edukatif, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.